Yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan terlebih dahulu. Biarlah lagu ini menjadi sekaligus doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa hanya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Ketika kita akan mengalami masalah, proses apapun, ada waktunya saat Tuhan datang menjamah dan menolong. Dan waktu itu waktu dari Tuhan. Biarlah semua terjadi, biar kita belajar untuk mengucap syukur. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya, mari percaya sepenuhnya kepada Yesus. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, amin, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Engkau yang menetapkan dan menjadikan segala sesuatu dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berkata syukur dan terima kasih. Apapun proses dalam hidup kami percaya. Melewati segala cobaan apapun, kami mau berkata, kami tetap percaya Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdiri, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur bila Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada satu kerinduan, ada satu kehausan kelaparan akan Engkau. Hadirat-Mu penuhi ruangan ini, penuhi ruangan hati pikiran kami Tuhan.
Biarlah kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, ada kesaksian bersama Tuhan. Itulah yang menguatkan iman kami, percaya kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami hidup di penghujung akhir zaman. Kami boleh lebih kuat lagi Tuhan, kami lebih berakar di dalam Tuhan. Dan kami mau bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, supaya benih firman yang masuk boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, bahkan menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Pak Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan Tuhan adalah berasal dari isi hati Tuhan, berasal dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Semua yang percaya katakan amin. Di sini kan ya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Luar biasa karena kehadiran Tuhan ada di dalam tubuh kita. Amin. Dan lebih luar biasa lagi setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Lagu pertama tadi, lagu terakhir sangat menarik. Tadi, bila sesuatu, segala sesuatu terjadi, segala sesuatu itu ada maksudnya. Amin. Jadi saya melihat ada dua area masalah di sini. Gitu. Masalahnya itu yang pertama masalah tubuh Kristus, yaitu anak-anak Tuhan sendiri ngadepin masalah sendiri untuk menguji karakter dan kekuatan iman kita. Kemarin saya ketemu teman saya di satu gereja, dia menceritakan pergumulan tentang suaminya kok tidak satu gereja sama dia. Begitu. Pulang dari doa, boncengan sama saya, lalu turun di depan rumahnya. Dia menceritakan seperti itu. Lalu saya jawab, Bu, ini sebetulnya bukan masalah suami. Ini bukan masalah gereja. Ini masalah iman. Gitu. Jadi sebetulnya di balik semua yang terjadi, apapun itu masalahnya, sebetulnya bukan substansinya itu yang jadi masalah, tapi kitanya sendiri yang diuji. Amin. Gitu. Masing-masing punya masalah. Saya pun juga punya pergumulan. Gitu. Hidup sendiri, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada saudara siapapun. Begitu. Tapi saya nggak mau terkecoh, saya tidak mau terpancing dengan kesendirian saya. Saya yakin bahwa saya utusan Tuhan. Gitu. Saya anak kesayangan Tuhan. Saya tetap bersama Tuhan dan saya akan lakukan apapun yang menjadi tujuan Allah dalam hidup saya. Begitu. Jadi saya nggak hanya melihat kondisi saya, tapi saya keluar dari masalah itu bahwa kesendirian saya merupakan sebuah ujian iman. Apakah saya tetap kuat dalam kesendirian itu? Faktanya saya tetap mengandalkan Tuhan, saya selalu bersekutu dengan Tuhan, di situ Tuhan selalu kasih kekuatan yang baru. Dan semuanya, harapan saya kita semuanya ada di situ. Amin? Apapun yang kita hadapi, ini bukan soal setiap apapun yang kita hadapi. Tapi ini tentang ujian iman. Iman kita sedang diproses. Karakter kita sedang diproses. Dan setiap apapun yang kita hadapi, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dan berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Tujuannya apa? Untuk menguji kesetiaan, menguji ketulusan, menguji ketangguhan kita di dalam Tuhan. Dan saya percaya semuanya kita di tempat ini akan mendapatkan kekuatan baru. Amin? Amin. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kita buka di Filipi 2. Beberapa hari yang lalu, teman-teman mengharapkan supaya saya baca firman sore ini. Filipi 2 ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-8. Ayat yang kelima yang menjadi ayat nasnya. Kita baca, mau bergantian atau seperti apa? Saya baca dari ayat yang pertama, nanti ayat yang kedua kita ganti-gantian sampai ayat yang ke-8. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama.
Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua silakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. dengan Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam doa Allah tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita baca sekali lagi ayat yang kelima bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi ayat nas saya, saudara. Saya sangat bersyukur beberapa perkembangan zaman sepanjang beberapa bulan minggu ini. Dan juga lebih-lebih saya bersyukur dengan kondisi pikiran perasaan iman saya. Kira-kira begitu. Saya dibikin nggak tenang sama Tuhan. Dan sebetulnya itu memang dari dulu. Selalu memikirkan nasib orang. Gitu. Itu selalu memikirkan bagaimana nanti orang itu setelah mati seperti apa. Gitu. Lalu juga selalu pusing dengan bagaimana kondisi bangsa Indonesia. Bagaimana nasib tetangga-tetangga saya, sampai saya tempel tembok saya, Tuhan jamat tetangga-tetangga saya ini. Pusing, kira-kira begitu. Ternyata yang pusing bukan hanya saya. Paulus juga pusing, sampai dia berkata, hatiku berduka. Gitu. Sedih rasanya di dalam Roma 9 ayat yang kedua itu. Jadi Paulus sangat berduka, sedih setiap hari. Kenapa? Teman sebangsanya yang notabene dipilih dari awal, tapi ternyata nggak percaya sama Yesus. Dan dari pikirannya Paulus, ini orang pasti masuk neraka. Itulah yang bikin pusing. Kira-kira seperti itu. Saya juga sama punya pemikiran seperti itu. Dan saya diberikan kekuatan dengan ayat itu. Lalu, kok kenapa sih seperti ini? Saya percaya ini semuanya hatinya Tuhan. Kira-kira begitu. Saya yakin persis dan saya merasakan, saya punya kisah-kisah yang begitu jelas. Bahwa sehari kecil saya dipilih Tuhan. Dulu waktu SD, mungkin belum SD ya, saya ngumpulin duit itu. Kalau kebaktian kelompok, kebaktian sel grup, itu saya kumpulin itu. Lalu saya cemplungin ke persembahan. Nggak ngerti apa-apa, belum bisa baca, belum sekolah itu. Lalu setelah dewasa, oh itu ternyata pekerjaan Tuhan. Waktu masih SMP kelas 1, kalau kebaktian orang-orang dewasa itu ada kesempatan bersaksi, saya berdiri aja itu. Gitu. Bicara 1-2 menit gelagapan. Habis itu duduk. Itu SMP kelas 1. Berani banget orangnya. Setelah lanjut ngamen, kacau di situ. Ngamen sana sini gitu, genjreng-genjreng cari duit. Kira-kira begitu. Jadi benar-benar dibiarkan sama Tuhan mempunyai keberanian dan akhirnya semakin jahat dan semakin jahat. Lalu ditangkap Tuhan sampai bisa berhenti ngerokok. Dan setelah itu masuk full time, menangani anak-anak narkoba. Gitu. Salah satunya ada pembunuh bayaran dan lain sebagainya. Saya setelah bertobat, setelah dipulihkan Tuhan sedemikian rupa, langsung dicemplungin ke medan perang. Kerjaan saya puasa, kerjaan saya doa berjam-jam di manapun. Diproses sama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Pengalaman yang begitu ajaib dan luar biasa sampai saya diangkat dari tubuh saya. Terbang ke luar angkasa. Saya melihat tubuh saya di kasur. Saya terbang di tempat yang gelap, tapi di tubuh saya banyak bintang.
Begitu. Setelah itu baru karya Tuhan luar biasa. Saya nyanyi, orang bisa pelepasan. Saya nyanyi sebentar, orang dikit-dikit bisa muntah-muntah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang sangat luar biasa, di Maitland ada teroris yang akan ngebom gereja. Dia adu mata saya dengan jarak sekitar 10 meter. Akhirnya batal. Saya kejar-kejaran sama teroris. Akhirnya baru di situ saya paham, oh untuk itulah. Saya diangkat Tuhan ke tempat yang gelap, tapi ada bintang-bintang di sekitar saya. Selalu diutus ke tempat yang gelap. Dan merubah gelap itu menjadi terang. Nah, terakhir saya ke Bandung, ke pedalaman. Sangat mengerikan, menakutkan sekali. Saya nggak peduli mau ada orang muja apa segala macam. Saya ajak doa, mau di tengah jalan, mau di kebun, apa segala macam. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan nggak mungkin. Saya menyadari bahwa saya satu perasaan sama Tuhan. Seperti yang ayat 5 tadi. Hendaklah apa kamu? Sehati, sepikir. Saya merasakan bahwa mata Tuhan sedang melihat bumi. Gitu. Mata Tuhan sedang melihat bumi. Dan mata Tuhan ditaruh di dalam Paulus. Mata Tuhan ditaruh di saya. Mata Tuhan itu ditaruh di Cik Maria dan teman-teman yang lain. Ayo kita memakai hati dan perasaan Tuhan. Bagaimana cara kita memandang dunia ini. Bagaimana cara kita memandang tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita melihat banyak orang. Gitu. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki semua orang disembuhkan, dipulihkan, dan semua orang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kita mau terlibat nggak sih? Kita mau sehati dan seperasaan sama Tuhan nggak? Saya suka sekali dengan kesaksian Bu Yohana tadi. Sudah berumur, tapi masih dibawa ke tempat yang anak-anak muda. Betul? Nggak masuk akal loh secara dunia. Iya kan? Umurnya sudah lumayan kan? Nggak connect kan sebetulnya sama umur 19-18 tahun, iya kan? Tapi kalau Tuhan bekerja mau apa lagi? Iya kan? Dan di situ dipakai Tuhan luar biasa. Itu kerinduan saya dari rumah sebetulnya. Saya pengen dengar kesaksian bukan tentang pertolongan Tuhan terhadap diri kita sendiri, tapi kesaksian di mana kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi ayo kita anak-anak Tuhan bangkit bersama-sama. Persekutuan ini bukan persekutuan doa biasa. Persekutuan ini bukan persekutuan hanya untuk membangkitkan iman, tapi persekutuan adalah pasukan akhir zaman. Itulah yang membuat saya itu jatuh hati sama persekutuan ini. Judulnya aja, Wah. Pasukan akhir zaman. Kan ngeri kan? Pasukan gitu. Pasukan akhir zaman itu pasukan khusus. Kalau bukan akhir zaman, pasukan reguler itu mati duluan itu. Bener nggak? Tapi kalau pasukan khusus, begitu. Nah, saya suka sekali itu. Akhirnya saya kecantol dengan nama itu. Sampai COVID itu saya meluangkan waktu seminggu 2 kali puasa. 1 kali saya keliling Jakarta itu. Sendiri doa keliling itu. Di Masjid Istiqlal, masjid-masjid lain. Istana, Tamrin, Sudirman, naik motor sendiri, saudara. Di Priok. Saya bisa membedakan ini, masjid satu dengan yang lain. Ini suasananya kayak apa. Yang paling adem itu Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena itu yang bikin orang Kristen. Orang Batak, Nababan. Saya yakin itu ada doa itu. Damai itu. Jadi ada pondasi iman. Dan itu yang mempengaruhi sampai sekarang. Bisa merasakan tuh. Kalau yang keras-keras sampai diusir tuh, ngapain sih bapak kesini-sini? Nggak bisa. Terus, lalu demi persatuan, tetangga saya meninggal 2 kali. Demi persatuan, karena saya yakin saya merasa saya utusan Tuhan, saya adalah yang harus menjadi sehati dan seperasaan sama Tuhan. Demi persatuan, demi membawa kasih, saya pun sholat, saudara. Tetangga saya meninggal. Dekat sekali. Ini gimana ini? Gitu. Lalu, oke, demi persatuan, kerukunan umat beragama, saya sholat.
sholat jenazah. Saya masuk masjid, orang-orang di RT bingung semuanya. Om Joshua maksudnya, Om Joshua sholat gitu. Tapi saya sebelum wudhu aja ikut gitu. Saya posisi di tengah supaya gerakan saya nggak salah, supaya nyontek gerakan sana sini. Tapi tetap Bapak tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu. Aman gitu. Semuanya berjalan dengan baik. Dan kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat lagi. 2 kali itu saudara. Jadi bingung orang-orang. Lalu kenapa sih hal-hal begini bisa saya lakukan? Kita dari Jawa Timur. Di Jawa Timur itu di gereja saya, kesaksian pujian, itu yang nabung ada orang Hindu, ada orang Muslim. Hal-hal kayak gitu tuh biasa. Begitu. Kalau di Jawa jangan harap. Jadi karena di Jawa Timur tempat asal saya berada, ya hal-hal kayak itu biasa-biasa aja. Yang penting kan hatinya tetap kepada Tuhan. Amin. Kenapa saya lakukan? Demi persatuan, saudara. Demi kerukunan. Gereja mula-mula sebutkan bahwa mereka disukai apa? Banyak orang. Gereja mula-mula disukai banyak orang. Ini yang menjadi beban saya. Harus saya sampaikan kepada banyak orang. Gitu. Kenapa? Kenapa harus disukai banyak? Ya memang harus seperti itu. Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, itu kan bukan sekedar untuk kita foya-foya, kita nikmati. Tiap-tiap hari kita senang-senang di kamar masuk hadirat Tuhan. Nggak mungkin hanya seperti itu. Dan saya nggak suka hanya kayak gitu. Gitu. Teman saya bikin persekutuan doa, rumah tinggal, dia cerita, gue sekarang rubah rumah ini, Jo, jadi rumah doa. Wih, keren. Terus kegiatan apa? Ya doa aja. Loh, habis doa kan lu ada pesan Tuhan. Masa doa lagi dan doa lagi? Bagi dong ke orang lain. Akhirnya agak marah dia. Gitu. Ayo dong maju, bagikan ke orang lain. Supaya apa? Disukai banyak orang. Begitu. Saya suka sekali beradaptasi sama tetangga. Gitu. Jadi pembina Karang Taruna, anak-anak kecil itu kayak terminal di rumah itu. Saya sadar diri, saudara. Saya harus sehati, seperasaan sama Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk membawa kasih, membawa damai. Amin. Yesus datang ke dunia untuk benar-benar menyatukan berbagai macam elemen masyarakat. Yesus datang ke dunia untuk merukunkan, untuk membawa damai. Di samping memang untuk membawa keselamatan. Di samping memang untuk membawa pelepasan. Semuanya ayo kita lakukan. Dari situ tuh, saya terus mempelajari untuk apa sih Tuhan menciptakan kita. Untuk apa sih Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa sih Tuhan pilih saya. Gitu. Begitu besar kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada saya harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Di hadapan Tuhan dengan cara membawa buah bagi lingkungan saya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya itu sampai gini. Beli jeruk purut. Saya tanam di pot, saya taruh di luar pagar. Salah satu tujuannya supaya saya disukai banyak orang. Kira-kira gitu. Kemarin, Om, ambil minta daun jeruk. Oh, ambil Bang, ambil gitu. Banyak orang kalau mau masak soto, masak rawon itu, selalu minta ke tempat saya, gitu. Kenapa? Supaya saya disukai banyak orang. Supaya kasih yang Tuhan taruh di dalam diri saya berikan untuk orang lain. Dan saya harus berikan buat orang lain. Dan kita harus berikan buat orang lain. Amin? Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan buat orang lain? Itu. Jadi pulang dari sini nanti beli jeruk purut, taruh di pot, tanam supaya tetangga meminta. Minimal lah, atau dengan cara yang lain lah. Ayo kita menjadi gereja mula-mula yang berkualitas. Yang bisa benar-benar mempertanggungjawabkan kasih Tuhan yang kita berikan, supaya kita berikan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu. Beberapa tahun lalu, saya pulang ke Banyuwangi, saudara. Cukup lama itu, sekitar 4 bulan lah. Saya kerja kebun, pakai linggis nanam daun kelor. Siang bolong, badan capek, kotor apa segala macam. Pikiran saya dilingkupi dengan kuasa Roh Kudus. Saya berpikir, Tuhan,
2000 tahun yang lalu engkau dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari tempat lain ke tempat lain, untuk mencari orang miskin, untuk mencari orang susah, untuk mencari orang menderita. Sambil gali tanah itu. Saya pengen Tuhan, nangis saya saudara. Pengen Tuhan, gitu. Nyangkul lagi, sampai nangis saya berhenti. Pengen saya Tuhan. 2 hari lagi ada kebaktian seperti ini. Terus di rumahnya Pak, siapa ya? Di rumahnya Pak Si'alah taruhlah, Pak Marsaid. Nah, Pak Marsaid ini selevel sama saya umurnya. Dia punya bapak namanya Pak Ponadi. Selesai kebaktian saya tanya Pak Marsaid, Pak Marsaid, bapak sampean Pak Ponadi itu udah lama meninggal. Loh, masih ada Pak. Begitu. Itu loh di belakang. Langsung saya kejar. Tinggal kulit sama tulang, nggak berkutik apa-apa. Saya peluk, saya cium. Kangen luar biasa. Bertahun-tahun saya tidak pernah melihat. Saya anggap ini sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Ternyata masih hidup. Saya berkati pula. Lalu saya ingat waktu saya gali itu. Gitu. Sebegitunya Tuhan mau bekerja untuk umatnya. Buat setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Buat orang-orang yang mau sehati dan seperasaan sama Tuhan. Gitu. Saya akhirnya berpikir bahwa sebetulnya mungkin ya di pikiran Tuhan itu. Sebetulnya saya itu mau datang ke Pak Ponidi. Tapi kan tugas saya udah selesai. Oke lah, saya mau cari orang. Ini nih Joshua ini. Lagi gali-gali bodo amat lah. Gitu. Akhirnya dipertemukan. Saya terheran dan kayak gini ya cara kerja Tuhan itu. Begitu. Akhirnya saya menganalogikan lain itu seperti ini. Waktu pelatih bola ada di pinggir lapangan. Lalu hanya bisa menyaksikan timnya main bola. Otomatis ada pemain bintang. Dan pemain bintang ini akan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Membawa kemenangan. Saya rasa bahwa pemain itu sebetulnya lebih pintar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menyuruh kalian untuk memenangkan klub dan pertandingan ini. Seperti itu saudara. Tugas Tuhan sudah selesai. Gitu. Sudah selesai. 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Dan Tuhan juga bilang, sudah selesai. Gitu. Sekarang dia lagi nyari anak-anaknya yang mau berinisiatif. Yang mau merenungkan lebih dalam untuk apa Tuhan kau memberikan kasih-Mu kepada saya. Tuhan sedang mencari orang-orang dalam pasukan akhir zaman ini. Mencari orang-orang yang ingin dipakai. Yang mengerti perasaan Tuhan. Yang mengerti pikiran Tuhan. Untuk dipakai. Sukacita sekali lagi tadi Bu Yohana bersaksi semikian rupa. Dan saya suka sekali Cik Maria ada di tempat ini. Hatinya nggak pernah tenang, yakin saya. Ya kan, mikirin yang di sini, mikirin yang di Bogor lah, mikirin yang di mana lah. Ayo kita sama-sama pusing yuk, mikirin nasib orang. Amin. Untuk itu loh sebetulnya, ya kan? Yuk kita buka nih Paulus nih kalau nggak mau percaya, kalau nggak percaya, Roma 9. Roma 9, saudara. Ini salah satu ayat kesukaan saya dan memang saya kayak semacam ini menjadi rema buat saya. Oke. Roma 9 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa sih? Itu tadi. Bahwa aku mau bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus
Demi apa? Demi saudara-saudara dia sesuku orang-orang Yahudi, kaum sebangsaku secara jasmani. Stres Paulus. Ini, saya sering nangis sendiri, saudara. Mikirin tetangga saya, mikirin orang lain, gitu. Saya berusaha memiliki pikiran Kristus, saya berusaha memiliki perasaan Tuhan, seperti Tuhan melihat nasib orang banyak yang akan masuk neraka. Ini loh yang harus kita tahu sebagai orang-orang Kristen. Ayo kita gerak bersama-sama. Zaman semakin ganas, jangan semakin porak-poranda. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Loh, kita juga harus nyala dong, bener nggak? Begitu. Sampai saya menciptakan lagu itu, suka sekali orang-orang itu. Nanti kalau kapan saya kirim. Begitu. Saya nyanyi di mana-mana, di mall, di kafe, apa segala macam. Membawa nilai-nilai perdamaian. Kira-kira begitu. Nggak mau tenang hidup saya. Dan memang dibikin stres sama Tuhan. Mikirin nasib orang. Mikirin keadaan orang. Gitu. 2 hari yang lalu saya dipertemukan teman saya yang lama. Sakit, matanya buta sebelah. Saya konseling, aduh gitu. Banyak perkara yang luar biasa. Banyak hal, banyak kejahatan. Banyak kutuk. Banyak orang yang terbelenggu. Banyak orang yang tertekan di sekitar kita nih, saudara. Ayo kita maju bersama-sama. Satu tim sama Tuhan. Memiliki pikiran dan perasaan sama Tuhan. Gitu. Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, itu sia-sia hanya untuk diri kita sendiri. Gitu. Ayo kita sadar bahwa segala sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, ada tanggung jawab tersendiri yang harus kita berikan untuk orang lain. Amin? Kira-kira begitu. Sampai saya kadang-kadang heran loh. Berapa tahun yang lalu, saya seumur-umur tuh baru 2 kali orang Muslim masuk Kristen. Dua-duanya hanya lewat nyanyian. Satu di Banyuwangi. Namanya Mbah siapa ya? Orangnya buta, saya kenal orang ini waktu SMP. Terus bertahun-tahun pisah, ketemu sudah terkapar, nggak berkutik di ranjang. Saya belum nikah waktu itu, masih muda. Sama sekali, nggak berkutik. Tinggal tulang sama kulit. Buta orang Muslim. Saya hanya nyembah Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Tiap hari saya kunjungi, saudara. Waktu itu saya pas pulang kampung. Lalu pada akhirnya saya tanya, Mbah, nanti kalau meninggal gimana? Saya ikut kamu. Ush, kaget saya. Loh, saya kan orang Kristen. Ngerti saya, Le. Saya pengikut Yesus, ngerti. Terima Yesus. Siap. Saya tuntun terima Tuhan, saudara. Gitu. Hanya dengan sebuah nyanyian. Tapi saya merasa bukan sekedar itu. Ada beban hati. Saya memikirkan nasib orang. 2 hari kemudian meninggal. Hati saya bersorak-sorai kegirangan. Terima kasih Tuhan, orang ini mau 2 hari masuk neraka. Mau kecemplung selama-lamanya. Diselamatin. Pakai orang-orang yang mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Pengen nggak? Sebelah kanan? Sebelah kanan saya pengen? Sebelah kiri? Yuk maju bersama-sama. Yang kedua, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saya ke Sukabumi. Ada sepasang suami istri. Suaminya asli Jampang. Istrinya Sukabumi kota. Suaminya lumpuh. Saya tim penginjilan dari Cilengsi berangkat. Karena saya itu suka mijet, saya urutlah itu. Set dari kaki sampai badan kepala. Akhirnya bisa duduk. 1 jam saya ngurut sambil saya nyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Menguasai ruangan itu. Ada istrinya, ada saudara-saudara. Semuanya Muslim. Saya nggak peduli, bodoh amat. Gitu. Akhirnya kita berdoa, saya pulang. Besoknya saya ditelepon sama suaminya. Pak Joshua, istri saya mau terima Yesus. Loh, gimana ceritanya? Bingung saya. Gimana Pak? Itu loh, dengerin sampai nyanyi. Oh, kayak gitu ya Tuhan kerja itu.
Begitu. Saya yakin bukan sekedar suara saya yang bisa nyanyi, bukan sekedar ketulusan saya. Tuhan melihat beban saya. Tuhan melihat hati saya. Amin. Ayo kita sama-sama menjadi berkat. Akhirnya seminggu kemudian dibaptis. Langsung digeruduk sama FPI sama MUI. Harus angkat kaki dari sini. Aduh pusing kita. Ngangkut barang-barangnya pakai truk dari Sukabumi pergi ke Jampang. Pergi ke kampung suaminya. Di sanalah saya pergi naik motor dari pagi sampai malam. Hujan naik gunung, turun gunung. Waduh. Tapi saya bersukacita, saudara. Kenapa? Saya sudah ikut menderita di dalam perjuangan Kristus. Amin. Berat, stres, pusing. Tapi di sisi lain ada damai dan kepuasan tersendiri. Amin. Sekalipun pusing Cik Maria, tapi kan akhirnya bersukacita ketemu kita di sini. Amin. Ya kan? Kira-kira begitu. Jadi ada bagian yang berjerih payah, beban berat. Tapi ingatlah, perjuangan di dalam Tuhan. Tuhan tetap memberikan damai, sukacita, memberikan kekuatan, dan kita akan mendapatkan iman yang baru. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, ayo kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus, seperti Kristus memandang semua manusia. Aku menginginkan semua orang diselamatkan. Aku mau terlibat dengan Engkau, Tuhan. Gitu. Tidak hanya cukup doa saja. Tidak hanya cukup kebaktian sel group. Ayo kita terjun langsung ketemu sama siapapun. Gitu. Saya nggak peduli itu. Suka sekali mau sama yang apa itu? Yang jingkring, yang cingkrang. Jadi saudara lu teman dekat sekarang. Dulu saya lawan, saya perang itu tengking roh radikal apa segala macam. Ternyata salah. Sekarang saya rangkul kalau ketemu orang seperti itu. Saya kasih kerjaan dan saya kasih kerjaan. Jadi saudara-saudara, gitu loh. Amin. Asik kan? Akhirnya kita indah di mata Tuhan. Luar biasa. Jangan takut, jangan minder, Tuhan beserti kita. Mungkin saudara tidak mungkin mampu seperti saya. Betul nggak? Gitu. Saya kan orangnya memang pengalaman dari kecil, yang ngamen tadi. Akhirnya saya punya mental keberanian yang mungkin di atas rata-rata. Tapi setidaknya bukan soal itu. Ayo kita masing-masing berperan. Masing-masing berbuat ramah. Seperti gereja mula-mula. Disukai banyak orang. Kalaupun tidak punya jeruk purut, punyalah senyuman manis terhadap tetangga. Amin. Ayo kita berbuat ramah. Saya kecewa sekali kemarin itu. Di Medland ada sekolah TK namanya TK Bukit Herman. Di situ tiap hari ada kunjungan, ada antar jemput ibu-ibu. Di sebelahnya ada orang Betawi, suami istri. Lalu singkat cerita saya ketemu lah sama si Betawi ini. Aduh, ini TK ini. Gak ada Pak, tegur sapa tuh sama saya. Kagak ada. Kayak gini utang. Saya ngelus dada saya itu. Mana pernah tegur sapa, cuek-cuek aja udah keluar masuk. Padahal kita tiap hari ketemu loh di pintu sini nih Pak. Prihatin saya saudara, gitu loh. Ini orang Kristen, anak Tuhan atau anak apa sih? Ibadah, doa. Mendidik anaknya mendidik, tapi tidak mengerti bagaimana dia sebagai anak Tuhan yang benar. Keangkuhan, rasa cuek, merasa sudah yang penting nggak ganggu orang, bener-bener aja, enggak. Orang Kristen itu standarnya bukan yang penting nggak ganggu orang ya sudah, bener nggak? Kita harus jadi berkat. Murah senyum. Ramah tanya sana sini. Membawa kasih. Itu tadi. Kalau sholat kan nggak mungkin Bapak Ibu. Sampai saya sholat saudara. Demi apa? Demi kasih persaudaraan. Yang penting hatinya tetap Yesus. Kira-kira begitu. Jadi berkat. Anak muda ayo jadi berkat. Tingkatkan etika dan lain sebagainya. Bukan anak muda yang cuek-cuek. Bukan anak muda yang nggak mau tahu dengan orang tua. Anak muda yang sopan santun. Amin semuanya? Amin. Jadi berkat. Memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Memiliki hati seperti hati Tuhan.
memandang ciptaannya. Sumbernya adalah Tuhan. Dan sumber itu pindah ke kita. Ayo sumber itu kita alirkan. Sampai dunia berkata, mereka disukai banyak orang. Mari kita berdoa. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman, yaitu pesan-pesan-Mu sendiri melalui kesaksian hidup dan melalui karya-Mu yang lain, Tuhan. Kiranya hatiku yang sudah Engkau jamah, yang sudah Engkau berikan hati yang baru, yang sudah kami bagikan untuk teman-teman kami di sini, semuanya membawa pengaruh yang besar. Maju bersama-sama menjadi berkat bagi setiap orang, setiap sesama, siapapun, dimanapun Tuhan. Sebab untuk itulah Engkau memberikan kasih itu, bukan sekedar untuk kami, bukan sekedar kami nikmati, supaya kasih anugerah itu kami berikan untuk orang lain. Lewat ucapan kami yang penuh kasih dan penuh wibawa. Lewat keramahan, senyuman kami yang penuh dengan persahabatan. Lewat tangan kami yang penuh dengan kuasa, sebab firman-Mu berkata orang percaya tangannya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Lewat keberanian seperti rasul-rasul ya Tuhan. Sebab Allah berserta kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama kami. Dan kami boleh berkata roh yang ada dalam diri kami lebih besar, lebih dahsyat, lebih kuat daripada rohku yang ada di tempat lain. Dan roh yang ada dalam diri kami sanggup memberikan pemulihan dan kemenangan kepada setiap orang yang membutuhkan. Pakai kami ya Tuhan lebih lagi, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan hidup kami untuk Engkau. Jadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur urapan-Mu untuk kami semuanya. Segala hormat, glori, syukur bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita ya, supaya kita lebih lagi untuk memberitakan Injil. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat ya. Jadi kita memiliki hati dan pikiran yang sama dengan Kristus. Karena Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi ini untuk mencari yang terhilang ya. Tapi seringkali kita sebagai manusia, anak-anak Tuhan sudah banyak sekali masalah, tekanan. Fokusnya jadi iblis masalah, keuangan, penyakit, hubungan yang retak, banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan manusia yang mencondongkan hati kita melihat masalah. Padahal Tuhan sendiri punya masalah. Masalah Tuhan apa? Banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang. Itu ya. Jadi kalau kita sehati sepikir dengan Tuhan, mempunyai hati untuk penuaian jiwa-jiwa, maka semua yang menjadi masalah kita tuh bukan masalah lagi. Ada kekuatan roh yang kita bisa sanggup menjadi pemenang. Dan saya percaya sejak tahun COVID datang, saya buka di YouTube, jadi banyak teman-teman ya, termasuk si Slani ini yang punya rumah ini kenal sama saya lewat YouTube ya saudara ya. Jadi kami buka di beberapa tempat, memang kita bergerak di rumah-rumah untuk menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan dan juga penuai-penuai jiwa-jiwa ya. Dan juga kita bisa bekerja selagi hari masih siang ya, sebelum kegelapan datang. Kita bisa bekerja, menghasilkan, seperti Sis Yohana masih bekerja, yang lain-lainnya juga ya, bisa memberi, menabur, apalagi untuk pekabaran Injil. Ya, jangan kita untuk kita. Tapi ayo
kita berbagi, baik berbagi doa, ya, berbagi berkat rohani, kesaksian-kesaksian, maupun sampai berkat jasmani, ekonomi, keuangan, belajar berbagi semuanya. Ya, makanya Pak Joshua bilang, kalau Cimaria bilang pusing berbagai tempat ya. Belum yang dari YouTube juga yang mempunyai masalah, problem apa, suka konseling apa juga kita merasa problem dia juga jadi beban kami gitu kan. Dan juga saya bilang, ayo semua arah ke Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi saudara bisa mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, ada jawaban, ada pertolongan. Walaupun belum ada jawaban, ada kekuatan roh. Tiba-tiba kita tetap setia, tetap tekun. Masalah datang, tetap setia, tetap tekun. Ada beberapa bilang, Bu Maria, Chester, saya keluar dari grup. Kenapa? Sekarang suami nggak kerja PHK, saya nggak kerja, kontrakan 3 bulan belum bayar. Saya mau murtad kembali ke Muslim. Gimana saudara? Beberapa tempat kan? Beberapa orang. Loh, kita berdoa, kita kuatkan, kita beri lagi kesaksian. Sambil kita juga membantu, memberi, ya, menabur. Jangan kita doa-doa doang, nggak bisa juga. Mereka urgency perlu, ya. Tapi kalau semuanya mengandalkan Cimaria nggak bisa juga. Saya jangan ngandelin Tuhan. Gitu. Saya juga masih punya tangan, punya kaki, masih bekerja. Saya juga. Ya, ayo andalkan Tuhan, fokus Tuhan, percaya pasti ada pertolongan. Ya, jadi kita di Pas Agape ini benar harus jadi pasukan Tuhan yang kuat, pasukan akhir zaman. Namanya keren, buat orang merinding nih kan, pasukan akhir zaman. Tapi mengalami masalah sedikit aja udah males dah berdoa, ada deh boro-boro penginjilan gua aja masalah gua nih, kontrakan belum dibayar 5 bulan Cimaria ini, aduh. Jadi seharusnya ke saya, kalau bisa saya nangis Pak. kayak Rasul Paulus kan, nangis sedih hati, susah hati ya kan. Dengan problem-problem yang banyak orang-orang ya. Bahkan Rasul Paulus problemnya apa? Jiwa-jiwa ini yang berjalan dalam kegelapan. Jiwa-jiwa ini yang mau masuk neraka nih gimana? Saya juga punya hati nih di tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan doakan. Kita juga betul. Saya termotivasi untuk menjalin hubungan dengan tetangga, dengan apa, lama-lama firman itu keluar dari mulut kita. Tiba-tiba kita ngomong, kita ngobrol, tahu-tahu hati mereka tertarik sama Tuhan. Ya, jadi ada bagian kita kerjakan, bagian Tuhan yang lakukan, sehingga kita ini menyelesaikan destiny. Ya, seperti Pak Joshua bilang, ayo gali. Saya kemarin dapat 2 pernyataan, 2 kali di dalam penglihatan para pendoa. Cimaria 2 kali dilihat lagi menggali apa nih? Menggali harta karun, menggali apa? Saya bilang menggali itu secara rohani juga. Menggali firman, menggali kedekatan dengan Tuhan, bayar harga, komitmen, konsisten, ya. Kembali menggali apa talentamu, ya, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Gali, Tuhan punya kapasitas dalam diri kita yang belum tergali. Ya, ayo belajar, ayo mengembangkan semua talenta. Ya, terus yang kemarin saya ulang tahun belum lama, waktu ada teman yang mendoakan, pendoa lihat sudah dapat bongkahan emas segini. Jadi di galian itu dapat emas, saudara ini. Berkat rohani, berkat jasmani, jangan uang terus ya. Nih berkat rohani dan berkat jasmani. Ya kan kita harus 2 hal, berkat rohani, berkat-berkat itu, dan berkat jasmani yang kita dapat dari Tuhan. Ya, supaya apa? Tuhan bilang pakai untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Ya, untuk memberkati banyak orang, memberkati pelayanan, memberkati. Jadi kita diberkati, diperkaya, baik rohani jasmani itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kita simpan kesaksian sendiri, kita simpan perjalanan kita dengan Tuhan. Jangan, saksikan. Ya, supaya orang mendengar, mereka dikuatkan lagi ya. Maka saudara, saya percaya setiap orang punya destiny, punya rencana Tuhan. Selesaikan masing-masing rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya masing-masing pasti ada. Dan pada saat kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan rencana Tuhan, hati kita ini merasa bahagia. Merasa kita ini bersuka cita. Oh iya, saya berjalan bersama Tuhan dan menyelesaikannya sampai garis akhir. Dan Tuhan sudah menentukan kita sebagai pemenang, bukan pecundang, bukan menyelesaikan dengan lemah, bahkan tidak sampai garis finish. Bagaimana saudara? Bahkan sebelum ujung udah murtad, sebelum sampai ujung kematian hidup kita udah lemah, udah tinggalkan Tuhan. Bagaimana saudara ya?
Maka yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Yang Kristen, yang dari Muslim, dari Buddha, dari apa, mereka semangat, menyala-nyala. Lah kita yang Kristen udah tahunan makin lemes. Karena apa? Masalah, karena tekanan, karena problem. Udah menyita energi. Ya saudara, sampai iman habis. Padahal Tuhan bangkitkan iman, kuatkan lagi. Percaya, perkatakan bahwa bersama Tuhan aku bisa, aku mampu. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Ya saudara, puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur bisa berkumpul kembali di Cibubur ini. Sudah lama agak vakum karena saya juga banyak keliling ke berbagai tempat, dan di sini juga ada yang sudah ada buka persekutuan doa lain, enggak apa-apa ya. Jadi kita tetap maju, dan juga mungkin ada yang baru-baru ya. Nanti bisa perkenalkan dari YouTube ya, Ibu Dewi. Yang nama Ibu Dewi, saudaranya Bulas Maria juga ya. Puji nama Tuhan. Jadi diusahakan Cimaria sebulan sekali keliling, ya. Jadi saya percaya kita semua ini bersatu, ya, bersatu semua ya, interdenominasi, ya. Jangan oh ini gereja ini, oh gini, enggak ada. Semua nanti jadi tubuh Kristus. Yesus akan datang jadi kepala dan kita tubuhnya menyatu, maka akan pengangkatan, ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Besok saya ada ke Kelor, ada pelayanan di sana, banyak orang-orang Buddha, orang Muslim banyak yang bertobat. Saya banyak bagi Alkitab di sana. Karena ada yang nyumbang beberapa Alkitab, beberapa dus. Jadi saya bagikan di mana ada mereka yang baru dibaptis itu belum punya Alkitab. Ya, ayo kita bekerja sama. Dan saya tadi diingatkan Tuhan kita menabur buat besok di Kelor itu. Seberapa banyak saudara bisa tabur aja, belajar menabur. Aduh, uangku cuma dikit, nggak apa-apa. Tuhan gak lihat uangmu berapa, tapi hatimu yang rindu untuk pekerjaan Tuhan nih. Ya saudara ya, termasuk saya juga. Tuhan, saya ini pengen punya apa yang bisa dibagikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara, besok saya ke Kelor tuh banyak sekali penuaian jiwa di sana, dan juga nanti kita akan perjamuan kudus dan saling mendoakan. Yuk kita bangkit berdiri dulu, kita akan naikkan satu pujian. Kita akan perjamuan kudus. Saya percaya pada saat kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena pada gereja mula-mula di rumah-rumah, mereka memecahkan roti bersama. Dan mereka sehati untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagimu? Maukah kau jadi saksi untuk memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Mari kita nyanyikan melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita sembah Dia. Ya ralabaya sikididididid, sikaralabaya labaya se. Mari kita sembah Dia. Ucapkan syukur, Kau telah mati bagi kami. Kau telah menyelamatkan kami. Kau telah menghapus semua pelanggaran dosa kami. Kami bersyukur.
Sikarala baba baba bata sekere de 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 de. Sikarala baba baba baya se. Mengalir mengalir Roh Kudus, mengalir mengalir Roh Kudus, penuhi penuhi kami lagi Tuhan. Penuhi kami dengan urapan yang baru, kasih yang baru Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara berdoa masing-masing dari hati ke hati dengan Tuhan. Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk mengambil bagian dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Ya Rabbi, segala sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk tapi menjadi berkat, menjadi mujizat bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan roh bagi kami. Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, supaya pada hari kebangkitan kami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, terus Tuhan, kami terhubung dengan Tuhan. Kau sudah melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah terus kami boleh dikuatkan lagi, dikuatkan lagi, dikuatkan lagi iman kami Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara angkat roti dan anggur di atas kepala saudara dan saya. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus. Pada saat kami makan dan minum dengan cara yang layak, ada kekuatan roh. Kami menyatu dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada mujizat yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Ada kesaksian bersama Tuhan, perjalanan bersama Tuhan. Pada saat kami makan dan minum dengan cara yang layak, Engkau bukakan mata roh kami, bukakan telinga roh kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk taat akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus berjalan sampai Maranatha, sampai Yesus menjemput kami. Terima kasih Bapa, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Mari saudara kita makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Batas di bakar musik di karabaka, aku berdoa buat Bruno pria Bapa. Tuhan, pakai dia dengan cara yang ajaib. Lekatkan hatinya lebih dalam, alirkan kasih-Mu, kuasa-Mu Roh Kudus. Mengalir. Buka hati, buka pikiran, buka roh-Mu, buka jiwa-Mu, sehingga kau sehati, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Roh Kudus dengan cara yang ajaib. Tuhan, semakin hari dia rindu haus akan Tuhan, sehingga dia datang di hadapan Engkau dalam doa, dalam kamar pribadinya berdoa, dalam ruang pribadinya berdoa kepada Bapa di surga melalui Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus Kristus nyatakan, mari Tuhan, kami percaya Tuhan, saatnya dan waktunya Tuhan memulihkan keadaannya. Apapun jadi pergumulan, masalah, beban-bebannya tidak menghalangi dia Tuhan untuk berlari dalam panggilan ilahi. Dia berjalan di dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang merupakan sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terus maju dan bergerak bersama Yesus. Engkau tidak sendiri, ada tangan Tuhan yang tak terlihat menopang engkau. Setiap tetesan air matamu dalam doamu, aku tampung dalam kirban-Mu, sehingga menjadi jawaban dari setiap doa-doamu. Segala keinginan, kerinduanmu, Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui pikiran hatimu yang terdalam. Mungkin keluargamu tidak mengerti engkau, tapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu, Tuhan rindu untuk engkau lebih dalam lagi. Terus mengalir, alirkan Tuhan, alirkan Roh Kudus.
Sikara bara bara baya, sikara bara 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 baya, sikara bara baya, sikara ada di kana rawa, senera ramoai, senera di kamar dalam baya. Terus Tuhan sedang melawat, kau menjamah dalam kedalaman rohmu, jiwamu, hatimu, pikiranmu, dicengkeram oleh Roh Kudus saat ini. Terus sampai kuat, kau sampai menang, sampai merdeka, lepas dari setiap belenggu-belenggu apapun, setiap panah-panah api iblis, setiap pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, aku cabut ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Berikan pikiran Kristus, berikan pikiran yang baik, pikiran yang sungguh-sungguh dari Tuhan, sehingga dia kuat dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, sama percaya Roh Kudus bekerja sedahsyat-dahsyatnya, sebebas-bebasnya, di mana hatimu dipakai untuk seluas-luasnya. Tuhan berkarya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu sepenuh-penuhnya. Terima kasih Bapa, serahkan semua ruangan-ruangan hatimu kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu dan masa depan, bahkan keluarga, mungkin pekerjaan, bisnis, apapun juga yang engkau kerjakan kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Gantian ya berdoa ya. Terima kasih. Kami tahu semua karena kasih Tuhan dalam kesempatan ini Tuhan mempertemukan kami bersama saudara kami satu yang lain. Kami percaya apapun yang kami kerjakan saat ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa, biarlah Engkau melihat hambamu ini Tuhan, Cimaria Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dia boleh kuatkan makin lagi Tuhan, semakin lagi. Biarlah kuasa Tuhan, otoritas membawa Allah ada dalam kehidupan hamba Tuhan. Bahkan lebih lagi Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi saluran berkat, menjadi penuai jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap apa yang menjadi beban Tuhan, pergumulannya hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus menopang hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tambah-tambahkan kesehatan buat Cimaria Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati keluarganya Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja atas kehidupan Cimaria. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sampai dalam suara ini tanda kemenangan yang berasal daripada Engkau. Pujilah Kau Bapa di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Ya Yesus. Kalau Tuhan begitu cinta. Make a wish. 1, 2, 3.
nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena rohmu menyala